Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, bisa jelaskan pendistribusian dana zakat dari Basnas Kota Bekasi ini kan nilainya cukup fantastis, 3,8 miliar lebih, dan sasarannya untuk program apa saja Pak? Ya, yang pertama benah musola, yang kedua program bantuan gerobak dan tambahan modal usaha, yang ketiga senyum duafa. Jadi sembako nyampe di rumah duafa. Itu istilahnya senyum duafa. Kemudian yang keempat adalah bantuan lansia. Yang masing-masing kita mulai dari bulan Januari. Masing-masing kita mulai di bulan Januari, dan ada tambahan hari ini memberikan beasiswa untuk anak Kota Bekasi yang berangkat kuliah ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Ada berapa orang Pak? Untuk mahasiswa 1 orang, karena memang sekarang keberangkatan itu tergantung visa. Tidak seperti yang sebelumnya. Kalau melihat dari jumlahnya kan 3,8 miliar ini cukup besar dibanding dengan pendistribusian sebelumnya. Perbandingan untuk pendistribusian sebelumnya berapa Pak, dan kenaikannya apa yang membuat dana zakat di Kota Bekasi meskipun pandemi ini naik Pak? Iya, saya kira ini yang perlu difahami oleh umat Islam secara menyeluruh, bahwa pengumpulan zakat itu bisa meningkat sesungguhnya karena sosialisasi atas kepwal yang sudah ada tentang zakat. Pada periode yang lalu memang belum maksimal karena memang tim di Basnasnya juga belum terlalu maksimal. Tapi di periode ini semua organ-organ yang menjadi bagian penting dari Basnas kita hidupkan. Kita punya aset mahasiswa Basnas, mahasiswa binaan Basnas. Kita juga punya aset ormas-ormas Islam. Yang itu semua sekarang kita rangkul menjadi bagian dari komponen Basnas. Sehingga ketika kita menyampaikan sosialisasi baik ke pemerintah sebagai OPD yang ada di dalam OPD, termasuk juga ke kegiatan yayasan di masyarakat, masjid-masjid pun akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Bunyi dari kepwal itu yang tadi masyarakat belum memahami atau OPD belum memahami, apa garis besar bunyi kepwal itu Pak? Ya, bahwa zakat itu 2,5% dari penghasilan. Itu yang sebenarnya prinsip. Karena waktu itu masih banyak yang jumlahnya masuk kategori sodakoh saja, tidak merujuk pada hitungan 2,5% atas pendapatan yang mereka dapat. Kan penghasilan ASN Kota Bekasi dari sisi TPP itu kan juga lumayan luar biasa, sehingga pemahaman itu yang kita sampaikan, kita sosialisasikan dengan baik secara bertahap, dan dampaknya luar biasa. Bahkan kurang lebih hitungannya rata-rata 100% naiknya dibanding periode pimpinan Basnas yang terdahulu. Baik. Berarti kalau dulu lebih dikenal untuk penerimaan dana zakat banyak di Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan, untuk saat ini OPD mana saja selain Dinas Pendidikan yang jumlahnya cukup banyak? Ada Bapenda, ada Dishub juga naik. Pada prinsipnya semuanya naik sekarang karena memang penyetorannya itu berdasarkan hitungan 2,5%. Dan itu yang terus kita sampaikan. Dan hari ini kalau kita kumpulkan juga UPZ OPD, mereka harus tahu uang zakat yang dikumpulkan setiap bulan itu kita distribusikan dengan jelas, penerimanya jelas, disaksikan oleh pihak-pihak yang memang punya kepentingan dalam rangka pembinaan Basnas, termasuk juga PLT Wali Kota. Artinya jumlah untuk muzaki juga sesuai dengan PNS yang ada di Kota Bekasi. Muzakinya tetap nggak naik. Jadi sesungguhnya kurang lebih 15 sampai 18 ribu, termasuk TKK. Ini TKK sekarang sedang kita garap karena penghasilannya kan minimal 3 juta. Dari 3 juta itu per orang wajib 75 ribu. 75 ribu itu harus dia setorkan sebagai zakat profesinya. Nah ini sesungguhnya yang kemudian membuat kenaikannya signifikan. Jadi tidak ada perubahan yang terjadi sebenarnya selain sosialisasi, memberikan pemahaman kepada para muzaki untuk menghitung zakatnya dengan hitungan 2,5%. Dan tadi makanya ada program baru layanan Basnas aktif gitu ya. Layanan aktif Basnas. Layanan itu yang aktif kita hidupkan. Tujuannya tidak ada muzaki yang mau bayar zakat susah. Tidak ada mustahik mau dapat bantuan susah. Karena mereka kita sebar di setiap kecamatan. Dan LAB-nya itu kita ambil dari tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar kecamatan itu. Nah untuk tugas LAB ini apa Pak?
mensupport secara langsung yang sifatnya urgent. Jadi sebutan saya layanan aktif itu mereka bisa menjemput zakat, bisa juga mengantarkan zakat untuk kepentingan mustahik. Baik. Kalau untuk muzaki di masyarakat ada berapa jumlah saat ini? Kalau jumlah hari ini saya nggak hafal, tetapi kalau baca di catatan keuangan pasti ada. Memang kepercayaan yang muzaki yang membayar zakat secara perseorangan sudah mulai nambah terus, Bang. Jadi ini juga saya kira indikator bahwa nilai komunikasi yang dibangun oleh Basnas semakin meningkat, sosialisasinya makin banyak difahami orang, dan ini terbukti perseorangan yang banyak bayar zakat melalui transfer. Yang kemudian memberikan informasi, Pak, kami bayar zakat ke Basnas Kota Bekasi. Dan sesungguhnya sebenarnya masyarakat juga tidak pelit-pelit banget untuk membayarkan zakat atau infak begitu ya? Ya. Jadi karena memang prinsipnya kita kurang sosialisasi. Saya kira itu kita harus diakui sebagai autokritik, membangun bahwa ini rumah hartanya umat Islam. Jadi ketika pemerintah mekanismenya harus usulan setahun sebelumnya, di dana zakat tidak. Karena bisa orang yang urgent itu harus dibantu segera. Apalagi menyangkut kebutuhan hidup, menyangkut biaya pendidikan anak, menyangkut mereka tinggal di rumah ngontrak, mereka harus bayar. Kalau enggak mereka enggak bisa punya tempat tinggal. Nah ini persoalan umat yang terjadi di Kota Bekasi salah satu. Kalau untuk layanan bantuan kursi roda terus hitanan gratis itu masih berjalan, semuanya berjalan. Yang layanan reguler tidak ada yang keganggu, semuanya berjalan. Jadi saya kira hadirnya Basnas di masa pandemi di Kota Bekasi seperti yang Bang Jai dengar, di Jawa Barat kita pun posisinya di 5 besar, pengumpulan di kegiatan distribusi juga kita memang inovatif. Jadi insya Allah ke depan Basnas semakin eksis. Baik. Kalau untuk program sebentar lagi bulan Ramadan, apa kira-kira yang akan menjadi program unggulan di Basnas Kota Bekasi? Ya, yang pasti ada guru ngaji. Segmentasi guru ngaji itu orang yang berjasa di masyarakat dalam rangka membina umat dari dasar. Nah, itu menjadi bagian dari prioritasnya Basnas. Besok akan di triwulan kedua. Ini kan kegiatan triwulan 1, nanti triwulan kedua dengan judul lagi yang lain, itu prioritasnya salah satunya guru ngaji. Salah satunya guru ngaji. Baik, Pak Ismail, terima kasih waktunya bersama Radio Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian rekan Dakta perbincangan kami bersama Kepala Basnas Kota Bekasi, Ismail Hasim.